aku sebenarnya menempuh monetisasi itu lumayan sulit ya, karena kita harus menempuh 1.000 subscriber dan yang paling sulitnya itu harus mencapai 4.000 jam tayang. Tuh. Dan di situ aku ngejar jam tayangnya karena subscriber aku alhamdulillah udah nyampe 1.000 lebih. Sebenarnya YouTuber Indramayu itu nggak mandang subscribernya mau sedikit, udah dimonetisasi belum, nggak mandang sih, kayak yang penting kalau misalkan memang kita mau gabung, kita mau belajar ya ayo bareng-bareng, nggak mandang itu siapa aja bisa. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Hai, balik lagi bersama saya Nanda Arisanto di podcast Asbol, asik-asik, asikin aja. Tepuk tangan dulu dong. Kali ini kita bersama YouTuber Indramayu. Asik. Siapa tuh? Dikenalin dulu dong bersama Sinta Bella. Kenalin dulu dong, siapa nih? Halo, ini channel YouTube-nya Badan Kreatif ya? Iya, Hey, bukan Sinta Bella TV ya? Iya, Sinta Bella TV. Kenalin, aku Sinta Bella. Aku diundang ke sini, kira-kira mau nanya apa sih? Mau nanya klarifikasi aja, Kak. Aduh, Langsung to the point ya. Kita kali ini mau ngobrolin tentang YouTuber Indramayu mungkin ya? Karena ya sekarang juga kan orang-orang tuh banyak banget yang memulai berkarir di YouTube karena cari cuan. Cuan. Karena sekarang YouTube itu berlomba-lomba, orang-orang bikin YouTube itu bukan berkarya, tapi nyari cuan. Bener gak sih? Bener gak tuh? Enggak sih, Oh, enggak. karena menurut aku orang yang terjun ke dunia YouTube itu berkarya, dan juga kalau misalkan nyari cuan itu bonus kalau menurut aku. Oh iya, tepuk tangan dulu dong. Karena memang YouTube itu perkembangannya sangat pesat ya. Dulu tahu YouTube tahun berapa? Tahu YouTube? Tahunnya. Tahunnya. Tahun 2014. Itu juga karena aku tuh pengen komen di salah satu video orang. Dan Video siapa tuh? ya punya video orang pengen komen, kan itu harus login dulu tuh, harus punya email. akun Google dulu. Nah, dari situ aku bikin dari tahun 2015 bikin. Baru bikin. Cuma kalau uploadnya sih nggak cuma bikinnya doang. Baru bikin. Nah, terus sekarang baru pertama kali mulai membuat channel itu tuh tahun berapa itu? Aktifnya nih tahun 2017 aku aktif di YouTube. Baru upload video pertama. Video pertama itu juga video iseng-iseng aja sih, kayak foto-foto aku dikasih lagu-lagu gitu, video Video gaje lah ya. Gaje ininya gaje. Awalnya ya. Sampai sekarang subscribernya ada berapa? Alhamdulillah Puluhan ribu ya. Belum 100.000. Oh, belum 100, tapi Doain udah aja puluhan lah ya. Biar tahun ini aku bisa mencapai 100.000 subscriber. Amin. Semoga setelah ini Badan Kreatif melampaui Sinta Bella TV ya. Amin. Terus gini, untuk di Indramayu sendiri perkembangannya seperti apa sih yang kalau Sinta Bella lihat YouTube-nya? Kalau yang aku lihat sih, pertama kali gabung ke dunia per-YouTuber nih, di Indramayu itu masih sedikit. Tapi dari tahun ke tahun itu malah makin naik, dan sekarang juga alhamdulillah udah hampir ada 200 orang di grupnya. Itu di komunitasnya berarti ya, yang bergabung dengan YouTube Rewind berarti ya? YouTube Rewind Indramayu itu ada 200 orang. 200 orang ya? Di Indramayu aja itu. Ya, di Indramayu sendiri ya. Terus untuk Kak Sinta Bella sendiri pertama kali terjun ke dunia YouTube itu pakai apa sih alat-alatnya gitu? Yang pasti kalau misalkan orang pengen pengen tinggi atau pengen sukses itu pasti dari bawah dulu. Dan aku pertama kali mau fokus nge-YouTube itu bikin konten-konten itu yang pasti dari HP videonya. Awalnya dari HP, ya. Dari HP dulu, dan beberapa tahun aku baru alhamdulillah bisa aku beli kamera itu. Karena dari teman-teman sendiri kini yang mau memulai itu kan kadang-kadang suka bingung tuh. Saya mah nggak punya kamera, saya mah nggak bisa ngedit YouTube, nggak bisa ngedit video gitu. Nggak usah takut sebenarnya ya. Dengan alat yang ada aja kita bisa memanfaatkan untuk menjadikan sebuah karya gitu. Sekarang orang-orang bahkan ya teman-teman kalau misalkan lihat itu orang-orang yang bikin YouTube channel di YouTube itu suka ngeditnya pakai KineMaster lebih besar dibandingkan orang yang alat-alatnya lebih canggih gitu kan ya. Ini mah tergantung niatnya aja sih. Betul, tergantung niat. Kembali lagi ke niat kita. Kalau misalkan memang kita bener-bener mau berkarya nih, atau mau bikin video buat di-upload ke YouTube, ya kan banyak tuh tutorial di YouTube juga. Kayak semacam edit video lihat HP juga banyak. Nah iya benar, sekarang tuh lebih
belajar apapun sekarang cari di YouTube udah ada tutorial Pasti videonya. apapun itu ada. Apapun itu. Soalnya YouTube dulu udah mah banyak loh. boro-boro ya harus nanya ke temen, harus nanya ke sini ke sini. Kalau sekarang mah boro-boro nanya ke temen, dilihat YouTube juga udah banyak kan sebenarnya. Jadi nggak usah takut untuk melangkah ya. Terus untuk Kasinta Bella sendiri nih, di orang tuanya mendukung nggak sih? Ya namanya orang tua nih ya, kalau misalkan anaknya melakukan hal positif itu pasti ngedukung aja. Mm-mm. Pasti ngedukung. Alhamdulillah mama sama ayah tuh ngedukung aja sih. Dukungnya dengan cara apa tuh? Ngedukungnya Atau ini ngedukungnya dibeliin alat-alat atau ngedukung subscribe atau gimana gitu? Nah, kalau misalkan ngebeliin alat-alat sih ada beberapa yang dibeliin, cuma nggak terlalu full banget dibeliin sama orang tua. Aku juga ada beberapa yang nabung sendiri. Ngedukung dengan cara kalau misalkan aku mau kemana-mana, mau bikin video buat di YouTube, itu pasti ngizinin gitu. Nah sekarang untuk pasar sendiri di Indramayu kan terkenalnya dengan tarling gitu kan ya apa segala macam. Nah Kasinta Bella sendiri kan di dalam videonya ini kan random ya. Random. Ada apa aja tuh di dalamnya tuh? Ada vlog, ada challenge, ada cover lagu juga. Ada Pokoknya prank juga ya. apa yang aku bisa ya aku apresiasikan ke YouTube gitu. Yang penting intinya bisa menghibur diri aku dan juga menghibur orang lain. Kalau cover lagu berarti bisa nyanyi dong. Bisa. Coba dong nyanyi dong. Coba kayak gimana? Kebetulan aku mau ngeluarin cover aku yang keberapa ya? Yang kelima kalau nggak salah nih. Kapan nih? Insya Allah diuploadnya minggu depan. Pokoknya teman-teman kalau di sini belum tayang berarti udah tayang dulu. Iya dong. Coba dong kayak gimana? Mau cover apa tuh? Kanannya tau nggak yang judul lagunya Menepi, tau nggak? Oh ya tahu. Dan Coba sedikit menepi gitu ya gitu. Ya. Coba gimana? Iya. Nggak mau gitar ya? Coba gimana? Jreng. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Agak grogi ya? Grogi nih. Udah langsung itu aja kali ya. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Tepuk tangan. Bagus ya. Pokoknya teman-teman ya sahabat Bapak sedulur Bapak dan Kreatif kalau mau lihat cover-covernya Kasinta Bella tinggal nanti subscribe aja. Dan buat teman-teman subscribernya Kasinta Bella jangan lupa juga subscribe channel Badan Kreatif. Iya. Nanti taruh aja ya Kak, link aku di deskripsi. Oke, siap. Nanti jangan lupa subscribe teman-teman. Untuk Kasinta Bella sendiri nih, sekarang kan pasti udah punya AdSense dong. Udah Alhamdulillah. monetasi gitu. Itu dalam jangka berapa lama itu monetasinya? Aku sebenarnya menempuh monetisasi itu lumayan sulit ya, karena kita harus menempuh 1000 subscriber dan yang paling sulitnya itu harus mencapai 4000 jam tayang. Tuh. Dan di situ aku ngejar jam tayangnya karena subscriber aku alhamdulillah udah nyampe 1000 lebih. Dan pas mau menempuh 4000 jam tayangnya itu aku bikin sebuah prank karena lagi booming-boomingnya prank. Dan alhamdulillah itu viewersnya udah mencapai 100.000 lebih. Jadi itu udah langsung kecapai dan aku udah langsung dimonet. Tapi ini banyak apa namanya? Ya ampun. Apa tuh inget itu? Ini copyright-nya Kak. Oh, copyright. Iya, jadi artisnya itu nggak masuk ke rekening aku. Jadi ke rekening Yang prank itu. Iya, yang prank yang 100.000 viewers itu nggak masuk ke rekening aku. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah Tapi monetisasi. Monetisasi bisa. Udah. Walaupun koper gitu. Iya, walaupun kena copyright, yang penting kalau viewersnya banyak itu pasti udah menempuh jam tayang gitu. Yang penting standarnya itu tercapai gitu ya. Tercapai, jam tayangnya tercapai. Dan untuk pertama kali nge-YouTube itu ada nggak sih hujatan dari teman-teman gitu? Ada hujatan gitu. Nggak ada sih Kak. Kayak misalkan ngeremehin ya, ngapain sih bikin YouTube? Toh dapat duit kagak kan? Gitu ya. Ada nggak sih? Kayak gitu? Alhamdulillahnya nggak ada yang ngomong seperti itu. Oh nggak ada Bukan berarti. sih, mungkin belum ada ya. Belum ada, Mungkin berarti. semua orang juga udah tahu sih kalau misalkan YouTube itu bisa menghasilkan sebuah
pundi-pundi rupiah. Tapi dengan cara yang tidak mudah tentunya. Benar. Harus berusaha. Ya semoga Badan Kreatif tahun ini tercapai. Amin, 1000 ya Allah. subscriber Amin, dulu amin, aja. amin, amin, 1000 subscriber tahun ini Badan Kreatif lagi ngejar nih subscribernya, semoga aja dengan menghadirkan bintang tamu spesial. Kayak yang tadi sebelumnya kan ada Pelem Ayu, di sini juga ada Sinta Bella. Nanti kita bakal ngundang Kaisang. Kaisang. Siapa itu siapa? Nggak lah, ya bercanda ya. Pokoknya Badan Kreatif selalu menghadirkan orang-orang inspiratif dari Indramayu sendiri, karena kita juga mau ngangkat orang-orang Indramayu, karena kita belum mampu menghadirkan orang-orang luar biasa. Semoga bisa ya tercapai. Nah terus ini Kak Sinta Bella juga kan di Instagram juga kan udah banyak tuh followersnya tuh ya. Termasuknya juga ini juga YouTuber, dan di Instagram juga itu bisa disebut selebgram, bisa disebut influencer juga ini. Aduh. Iya dong. Sebenarnya menginfluence seseorang gitu kan. Sebenarnya aku nggak mau menyebut diri aku selebgram, Instagram lagi selebgram enggak. Cuma menurut penilaian orang lain aja sih. Kalau misalkan orang lain menilai aku seperti itu, ya tetap aja aku nggak mau dibilang seperti itu. Yang penting aku, kalau misalkan orang lain mau bekerja sama-sama aku, ya udah oke, aku bakal bantu. Kalau misalkan YouTuber sendiri kan, di YouTube itu kan sebutannya banyak orang mengenal YouTuber, tapi kalau misalkan kita menyebutnya konten kreator ya. Nah menurut Kak Sinta Bella sendiri yang sebagai influencer dan konten kreator, apa sih perbedaan konten kreator dan influencer menurut Kak Sinta Bella sendiri? Kalau menurut aku sih santai. Kalau influencer itu ibaratkan kita mengeluarkan kemampuan kita atau bakat-bakat kita yang sekiranya bermanfaat untuk orang lain ya. Mengajak seseorang, orang lain ya. Cuma kalau konten kreator juga sama sih, kita kan mempunyai sebuah bakat yang karya tentunya. Karya, entah itu bikin video atau ngedit video, ya perbedaannya nggak jauh beda sih, cuma aku lebih senangnya tertuju ke konten kreator. Konten kreator. Karena bakatnya itu ya pasti ada bakatnya kalau konten kreator. Nah sekarang gini, kalau misalkan dikasih pilihan, lebih baik banyak endorse di Instagram atau viewers banyak di YouTube? Bingung ya? Harus pilih tuh. Lebih banyak views di YouTube sih. Lebih banyak duitnya ternyata. Nah kalau misalkan ini sendiri, terinspirasi dari mana sih pengen nge-YouTube itu? Misalkan ngelihat YouTube orang, wah saya pengen kayak gini nih. Ada sih Kak, ada. Siapa tuh? Aku terinspirasi dari Kak Adi Lewani TV. Wih, datang sini dong. Bisa kalau mau nanti ya moga-moga Kak Adi bisa datang ke Badan Kreatif ya, ke podcast. Aku terinspirasi dari Kak Adi sih. Itu YouTuber terbanyak subscribernya di Indramayu ya? Iya. Berapa? 2 juta berapa? 2 juta lebih. Karena pertama kali aku tahu Adi itu subscribernya masih 4.000 dan kita collab bareng, kita bikin prank karena tahun itu prank lagi boomingnya, dan sampai saat itu Adi langsung naik gitu, dan dia juga pernah trending kan nomor 1 di YouTube. Iya saya tahu itu. Kan. Dan ya itu aku terinspirasi dari Adi karena dia juga alhamdulillah udah ya lumayan sukses lah di dunia per-YouTubean. Kalau konten yang paling disuka apa? Konten ngebuat konten yang paling disuka apa? Aku sih kalau misalkan untuk bikin konten diri aku sendiri sih, yang penting ya gampang ya aja gitu. Yang penting gampang editnya ya. Karena edit itu puyeng ya. Bener Kak, yang paling susahnya itu atau paling malesnya itu ngeditnya. Ya karena kita masih berdiri sendiri ya. Belum punya tim, tapi Badan Kreatif udah punya tim kan? Udah. Keren loh. Kita Bella TV masih sendiri. Coba barangkali ada teman-teman Badan Kreatif. Ya boleh yang mau jadi timnya Sinta Bella TV. Boleh. Panggilan kita ya. Boleh. Terus kalau konten yang paling tidak disuka? Konten yang paling gak disuka, alhamdulillah nggak ada sih Kak. Nggak ada, berarti suka semua ya? Iya, suka semua. Cari aman apa emang nggak ada yang suka? Enggak benar-benar. Aku suka semua sama konten-konten yang memang aku pengen bikin konten gitu, maksudnya gitu. Berarti semua yang dibikin semuanya suka ya, nggak ada yang nggak disuka ya? Aku suka. Terus untuk ini sendiri apa lagi ya nanya ya? Masih soal YouTube, mungkin Kak Bella sendiri suka dukanya tentang per-YouTubean di Indramayu itu seperti apa?
suka dukanya per YouTubean di Indramayu. Maksudnya gimana nih? untuk pribadi. Untuk pribadi. Kalau misalkan aku nge-YouTube gitu. Mm-mm. Ya paling kalau misalkan aku bikin konten nih, kalau mau bikin prank itu susah cari cari targetnya itu susah Kak. Itu yang dukanya gitu. Terus ide-idenya juga kalau misalkan nggak ada ide lagi jadi bingung gitu mau bikin konten apa. Paling dukanya itu sih. Susah nyari ini ya, tapi Nyari idenya. selalu bikin stok kan kalau video ya. Stok, iya. Kayak Badan Kreatif sendiri nih, kalau beberapa hari misalkan ada berapa, sekarang kan ada 2 bintang tamu nih, nanti uploadnya seminggu sekali Iya, gitu. benar, ada Nah ini nih, untuk apa namanya, bertahan di YouTube gitu, untuk dapat viewers yang banyak dan subscriber yang banyak gitu. Itu bener nggak sih yang namanya harus rutin upload? Bener Kak, itu Terusan. pengaruh. Oh Itu iya, benar-benar. pengalamannya gimana? Soalnya pas tahun kemarin kan aku bener-bener nggak terlalu ini ke YouTube ya, karena aku juga kerja kan, tahun kemarin aku kerja karena memang YouTube-nya juga jadi terasingkan gitu. Jadi subscriber aku nggak naik, maksudnya naiknya tuh lama. Tapi sekarang itu gara-gara aku sering upload, sering promosi, jadi subscribernya cepet naik. Tuh. Berarti harus bener-bener yang namanya rutin upload. Iya, itu ya? ngaruh, itu ngaruh. Berarti harus bener-bener usaha juga, jangan lupa berdoa juga teman-teman. Makanya kalau yang mau terjun ke dunia YouTube itu harus konsisten, lebih tepatnya ya. Nah untuk tadi kan nyinggung soal prank ya. Prank sekarang kan banyak ya, ada prank kayak Kak Adi juga kan pranknya lucu-lucu tuh. Dia nginin orang lain tuh. Menurut Kak Sinta Bella, untuk tanggapan prank-prank yang merugikan orang lain gimana sih tanggapannya? Prank, Atau pernah nggak buat konten yang seperti itu? kalau untuk Ngerasa ngerugiin orang lain? prank merugikan orang lain enggak sih, Nggak karena ada kalau ya? misalkan memang aku kan ngeprank orang nih, kalau misalkan udah selesai bikin tag videonya, udah selesai ngepranknya, aku tanya dulu ke orangnya, Kak, video tadi kan cuma prank, nanti aku videonya aku upload di YouTube boleh nggak? Iya nggak apa-apa gitu. Terus tanggapannya untuk yang merugikan orang lain seperti? Ya kalau misalkan memang itu merugikan orang lain ya di ini aja sih, di apa namanya, di skip aja kalau menurut aku gitu, nggak usah dilanjutin gitu kalau misalkan memang sekiranya pranknya itu merugikan orang lain. Kan banyak ya yang seperti itu ya. Karena berlomba-lomba mungkin pengen jadi yang terbaik. Ya mungkin setahu aku sih kalau untuk merugikan orang lain aku belum pernah tahu ya prank yang merugikan orang lain, belum pernah tahu. Belum pernah tahu ya. Dan juga belum pernah melakukannya gitu ya. Belum pernah melakukannya juga. Terus untuk yang tadi tuh disinggung tuh katanya komunitas apa namanya YouTuber Indramayu ada 200 orang tuh. Setiap tahun kan pasti kan ada YouTuber event ya. Nah, kemarin juga tuh saya nonton tuh YouTuber eventnya, barangkali tadi diajak 2020 ya? Yang 2019-nya nonton nggak? Nonton dong, Iya, tahu soalnya semua itu. Yang di alun-alun tuh tahun berapa tuh yang pakai baju Itu putih? 2018. 2018 udah nonton juga. Pokoknya seru-seru sih, semoga kali ini diajak ya Badan Kreatif. Bukan diajak sih, kalau misalkan mau ya ayo gitu, tergantung kitanya aja. Kalau kitanya mau ikut event untuk Indramayu, untuk memperkenalkan kota Indramayu bahwa Betul. kota Indramayu ini banyak konten kreator yang mempunyai bakat gitu. Istilahnya mengenalkan kota Indramayu ke kota-kota yang lain. Bener-bener emang kebanyakan juga pada cinta daerah ya. Terus untuk kesolidannya seperti apa sih? Kan nih barangkali nih teman-teman di luar sana yang bukan YouTuber gitu, yang bukan konten kreator bilang, YouTuber Indramayu sombong-sombong enggak sih? YouTuber Indramayu mau gabung nih ke Riwen nih. Takut dicuekin, kita mah belum monetasi, kita mah baru berapa subscribernya gitu. Apa sih aku gitu kan gitu. Gimana tuh tanggapannya tuh? Kayaknya kayak kan Anda nih ya, belum gabung ke grup WhatsApp ya, Belum, YouTuber Indramayu iya. ya. Sebenarnya YouTuber Indramayu itu nggak mandang subscribernya mau sedikit, udah dimonetisasi belum, nggak mandang sih, kayak yang penting kalau misalkan memang kita mau gabung, kita mau belajar ya ayo bareng-bareng, nggak mandang itu siapa aja bisa. Tuh untuk teman-teman kalau mau gabung ke YouTube Riwen Indramayu, jangan takut untuk belajar juga, jangan takut untuk collab juga, jangan takut untuk bertanya. Seenggaknya kita bertanya dulu bahwa pada dasarnya di Indramayu itu potensinya sangat luar biasa. Orang-orangnya juga baik, keren kayak Kak Sinta Bella, saya DM. Amin. Dia mau datang ke sini, kita tuh berapa sih subscribernya baru 400 kan gitu kan. Tapi Kak Sinta Bella mau gitu datang ke sini, ke tempat kita gitu, ke tempat sederhana kita ini gitu. Untuk collab bareng kita gitu kan. Pokoknya teman-teman jangan takutlah untuk bertanya dulu.
apapun itu tetap harus semangat gitu ya. Betul. Nah ini ada pertanyaan nih, ada nggak sih persaingan antara konten kreator Indramayu menurut Kak Sinta Bella sendiri? Ada. Oh ada. Yang namanya persaingan pasti ada, Kak. Iya betul loh, di mana aja. Apalagi soal banyak-banyak subscriber pasti itu kan namanya juga kalau apa persaingan yang sehat gitu loh ya. Tapi persaingannya itu persaingan secara baik. Jadi persaingannya itu kalau misalkan kita mau bikin konten ya kita saling bantu. Tuh. Bukan persaingan apa ya banyak-banyakan viewers, banyak-banyakan subscriber. Menurut aku di Indramayu nggak ada sih Kak yang seperti itu. Cuma persaingannya itu ya apa ya nyatu gitu. Ayo bikin konten bareng yuk kita nyari target ngeprank gini ada yang mau jadi gantian kameramennya gantian gitu. Istilahnya saling ngedukung. Kalau Saling misalkan support ya. kalau misalkan persaingan banyak-banyakan viewers sih ya tergantung kemujurannya kita lah intinya gitu. Kalau misalkan untuk viewers. Intinya mah yang penting jangan ini apa setting-settingan ya murni aja ya gitu ya. Berarti soal persaingan itu pasti selalu ada dimanapun ya. Tapi yang saya tangkap di sini adalah YouTuber Indramayu itu keluarganya sangat kental sekali, sangat dominan sekali gitu ya. Ngomong-ngomong es bacotnya nggak dibawa Kak. Jadi Kak Sinta Bella ini teman-teman punya apa namanya punya usaha, beberapa usaha bisa dipromosiin dong ke teman-teman. Nih, buat yang nonton di channelnya Babadan Kreatif, buat anak-anak di sini juga mungkin yang belum tahu nih, aku punya usaha Kak, alhamdulillah. Udah ada 2 tempat, usaha minuman sama ada makanan juga sih. Tempatnya itu di depan Taman Tugu Perjuangan dan juga di Sport Center depan Mie Aceh. Aku jual minuman, ada Thai tea, mochaccino, green tea, red velvet, pokoknya banyak. Terus ada kue cubit juga, kue cubit coklat sama keju. Satu tempat itu Satu kue cubit tempat, dan minuman. Betul. Terus ada es ketan hitam es krim juga. Oh ada. Tiga menu. Boleh lah besok main ya. Boleh. Nah terus ini Makanya kenapa namanya es bacot gitu? Kok bisa kepikiran gitu? Apakah kalau strategi kita marketing ya. kalau kita sudah minum kita ngebacot mulu? Iya. Gitu. Bisa jadi kalau misalkan orang yang nggak bisa ngomong pas minum es bacot jadi bisa ngomong gitu. Iya. Kayaknya seperti itu ya. Ya itu strategi marketing sih Kak. Karena ada singkatannya tuh. Bacot banyak coklat. Oh berarti semuanya tentang coklat dong ya? Tentang coklat. Soalnya ada coklat Liver Queen, Magnum, coklat Beng Beng, KitKat tuh Kak. Itu berbau-bau coklat jadi namanya banyak coklat. Top ini juga ada coklat sama boba. Banyak banget ya. Makanya teman-teman kalau yang pengen nyoba di depan Tugu Perjuangan sama di EC ya. Di EC. EC-nya di mana itu? Di depan Mie Aceh atau di depan Big Burger lah. Oh di depan situ outletnya. Oh nanti buat teman-teman jangan lupa mampir ya. Nah ini untuk ngomongin balik lagi ke tadi apa namanya dukungan keluarga kan sudah pastinya ada yang tadi dibicarakan, dukungan dari teman-teman juga nih, supportnya dong buat teman-teman yang kurang dukungan nih. Sama kadang-kadang nih ya saya sendiri pun pernah mengalami, saya juga sendiri pun ini apa namanya coba dong teman-teman saya punya channel YouTube nih, subscribe dong. Buat apa sih? Itu banyak yang acuh tak acuh, gimana tuh motivasinya dari Kak Sinta Bella ya. Oke, mungkin ini buat kakak-kakak nih yang mau mulai atau baru mulai nge-YouTube dan nggak punya nggak punya tim atau nggak punya temen, maksudnya bikinnya sendirian gitu. Gabung aja sih Kak ke grup WhatsApp gitu, atau misalkan butuh bantuan aku juga siap kok, tapi khusus imkot ya. Kalau misalkan butuh kameramen aku siap jadi kameramen, siap, tenang aja. Berarti orang-orang yang mau terjun di dunia itu boleh collab dong sama Kak Sinta? Boleh. Setidaknya apapun yang sekiranya butuh bantuan aku, selagi aku mampu, selagi aku bisa, aku pasti bakal bantu kok. Nah semacam atau tentang mau nyari informasi tentang YouTube, gimana cara monetisasi, gimana caranya menempuh 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, nanti mungkin aku bakal kasih tahu sedikit ilmunya gitu. Jadi buat kalian nih yang baru banget mulai nge-YouTube, ayo semangat bikin konten, berkarya. Dan istilahnya jangan putus asa deh Kak. Kalau misalkan memang subscribernya nggak naik-naik nih, ayo terus aja Di mungkin pressure ya? apa? Di pressure gitu ya. Kalau misalkan memang subscribernya nggak naik-naik atau istilahnya ngedon gitu, nggak naik-naik nih subscribernya, tapi ya udah terus aja berkarya terus. Selagi memang kalian mampu untuk berkarya gitu. Kalau nih udah tahu di sini semuanya dibongkar nih sama
Sinta Bella nih bahwa YouTuber Indramayu itu nggak ada yang sombong-sombong gitu, yang Iya, baik-baik apalagi banget. yang Riwan kemarin tuh ya, itu saling support, keluarganya ada banget ya. Betul. Ayah Babadang Kreatif juga, sendiri juga sama Kak, misalkan ada yang teman-teman mau curhat tentang misteri gitu, tentang pengalaman horor atau pengalaman hidup, klarifikasi juga boleh sih. Nanti DM aja di Instagram Babadang Kreatif nih, nanti ada di sini nih. Kalau niat ngedit ya, kalau nggak ada di bawah nih linknya nih. Berarti nih buat kalian nih kalau misalkan kalian punya cerita gitu, cerita atau yang horor Boleh, gitu iya, ya, yang horor, yang pengalaman apa. hidup yang nggak bakal pernah kalian lupain seumur hidup kali ya. Iya. Jadi bisa langsung curhat di sini gitu. Boleh banget, boleh banget. Karena pada dasarnya juga Babadang Kreatif ini sedikit mengulas tentang kemarin-kemarin ya kayak. Maksudnya awal pertama Babadang Kreatif muncul itu sebenarnya bukan untuk bikin konten bulanan, bukan untuk konten ya bener-bener YouTuber, bukan lah. Karena memang pada dasarnya saya sendiri dan teman-teman itu pengen keliling Indramayu mencari apa sih yang ada di Indramayu dalam bentuk redaksi. Mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah, itu ada beberapa konten kita yang memang benar-benar redaksi gitu. Kita memberitakan teman bahwa di Indramayu ini ada ini loh, bahwa Indramayu ini ada ini, bukan hanya pada dasarnya saya juga kan tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta itu ya Indramayu itu tanda kutip gitu loh ya. Yang mereka tahu itu aja, makanya saya pengen banget Indramayu itu dikenal bukan hanya itunya saja. Bukan hanya sekedar sisi negatif. Negatifnya aja, tapi Indramayu lebih dari itu. Makanya pas saya keliling, saya sampai ke ujung Indramayu, ke sini dia dalang terbaik ada di Indramayu, masjid tertua ada di Indramayu, di Jawa Barat loh ya. Makanya saya bersyukur banget sampai akhirnya bikin podcast. Ya udahlah bikin podcast aja sembari ngembangin YouTube-nya juga. Barulah kita di situ mulai serius gitu. Sudah 4 bulanan lebih lah dari situ gitu. Berarti Kananda ini emang sekarang udah mulai serius dalam per-YouTubean gitu. Ya, Awalnya sudah. memang cuma hanya ingin memperkenalkan Dokumentasi. Indramayu gitu ya. Tapi Dokumentasi. sekarang memperkenalkan kota Indramayu juga sekaligus mau serius ke dunia per-YouTubean. Mau diseriusin sama teman-teman juga gitu. Oke. Nih, tujuan apa sih? Ini ada pertanyaan nih dari sini nih. Tujuan apa sih jadi konten kreator tuh? Iseng atau cari duit? Kalau misalkan Tadi kan awalnya kan iseng-iseng terus baru duit. Nah, ini tujuan sekarang lah ya. Tujuannya Bilangnya ya. tujuan sekarang lah ya. kalau misalkan cari duit tadi ya, cari uang itu. Oh, bukan cari jodoh, bukan. Itu Masih sih, jomblo kan nih? istilahnya bonus. Pacarku udah 12. Oh iya, 12 konten kemarin. Aku lagi malas pacaran sekarang, emang lagi bener-bener malas pacaran, pengen cari yang Fokus serius gitu ya? aja. Siap ya. Tadi tuh gimana tuh? Tadi tuh. Gini Kak, kalau misalkan apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Apa Kakak? Tujuannya. Oh, tujuannya. Tujuan sekarang lo ya. Untuk menjadi YouTuber tuh apa? Kalau misalkan iseng-iseng sih, enggak sih Kak. Aku hanya mengembangkan atau memperlihatkan kemampuan dan bakat aku aja ke YouTube gitu. Gitu aja sih. Dengan ini ya, kalau monetasi mah, kalau masalah duit mah itu adalah Bonus lah itu. bonus ya. Dan itu istilahnya kalau masalah uang itu yang menjadi penyemangat kita untuk berkarya gitu. Itu mah bonus. Terus untuk sekarang nih, dari berarti udah berapa tahun tuh ya menjadi YouTuber ya? Udah lama ya? Udah 4 tahun sekarang. Tapi monetasi baru-baru kemarin ya? Iya, baru 7 kemarin. bulan yang lalu aku dimonetisasi. Hal yang membanggakan bagi Sinta Bella menjadi seorang konten kreator. Hal yang membanggakan, aku bisa menghibur orang lain yang pasti. Terus yang kedua, aku juga istilahnya ada sih Kak, kayak semacam apa namanya, aku juga punya, bukan komunitas sih, jadi punya tim gitu, kayak semacam tim sosialisasi. Jadi aku juga bisa istilahnya berkunjung ke salah satu seseorang yang memang istilahnya lagi sakit parah dan dia juga orang yang kurang mampu, jadi aku bisa berwawancara langsung gitu. Untuk keluarga sendiri, Keluarga sendiri kenapa nih? ya itu yang tadi, kebanggaannya apa gitu? Ya kalau untuk keluarga sih ya bangga aja sama ya yang namanya orang tua, pasti bangga aja lah sama anaknya selagi hal itu positif. Ya bangganya aku bisa apa ya, bisa memberi apa ya, memberi bakat aku ke orang lain, apa yang aku bisa, apa yang aku mampu aku terapkan gitu. Terus ekspresi orang tua ketika kamu dapat duit dari itu gimana tuh? Ya pasti seneng lah Kak, yang namanya manusia, yang namanya dapat uang ya pasti seneng, ya pasti nambah Bangga ya. gitu ya. Walaupun itu hasilnya nggak seberapa sih. Tapi kamu bangga kan dengan hal itu semua gitu ya? Alhamdulillah bangga.
Ini ada pertanyaan nih. Udah dapat apa aja nih dari YouTube nih? Selama udah monetasi berarti ya. Kalau misalkan dari awal dari awal nge-YouTube YouTube. sampai sekarang kan itu mungkin pengalaman. Kalau sekarang mungkin upgrade kamera kah atau apa gitu. Enggak, yang aku dapetin selama aku nge-YouTube ya itu, aku dapet uang gitu. Berapa sih uangnya? Harus banget ya dikasih tahu ya. Buat motivasi temen-temen loh. Gitu. Buat motivasi Hanya di temen-temen. Bapak dan Kreatif nih aku Yo, alhamdulillah satu gaji pertama nih ya. iya gaji pertama. Sebenarnya- Diambil kapan ini? Pas bulan kemarin Selama selama 7 bulan 7 bulan baru dapat 1,6 juta bukan miliar. 1,6 juta 7 bulan. Itu Sebenarnya aku tuh Kak pengennya dikumpulin dulu gitu, nggak mau langsung aku ambil. Cuma karena kebutuhan emang kali ya? Kebutuhan, iya buat nambah-nambah modal juga jadi aku ambil. Nah ini teman-teman juga perlu digarisbawahi kalau misalkan kalian bikin YouTube terus cuma nyari uangnya aja susah juga ya. Gimana benar. tuh menurut kamu? Susah juga sih kalau misalkan kita nge-YouTube tujuannya cari uang sih ya. Pasti susah juga kalau misalkan kita tujuannya nge-YouTube untuk hobi kita, untuk menunjukkan kita kalau misalkan kita itu bisa berkarya, itu pasti mudah gitu. Kalau tujuannya buat cari uang sih ya masih mending kerja aja Iya. gitu. Karena memang tidak bisa disebut juga karena prosesnya juga bisa dilihat teman-teman ya. Cinta Bella ini prosesnya cukup panjang juga untuk monetasi. Kalau kalian berpikir untuk ya bikin YouTube buat cari uang lah, benar-benar harus kesana kesini nge-share segala macam, itu hanya usaha ya. Cuma kalau misalkan mikirnya cuma hanya uang dan uang tanpa berkarya gitu susah juga. Karena apalagi yang sekarang yang lagi viral itu tentang pemotongan pajak. Iya benar, ada Gimana pajak. tuh? Sampai berapa persen? Pemotongan pajaknya itu 30%. 30%. Iya, besar kan? Iya. Apalagi tadi kan Cinta bilang 1 juta berapa? 1.600.000. 1.600.000. Tapi alhamdulillah itu belum kena pajak kena ya? pajak. Baru bulan-bulan ini ya. Itu gimana tanggapannya tuh? Yang kecil-kecil aja. Iya, wah, makanya. sedih banget ya. Ya mungkin kalau misalkan untuk yang ada pajaknya 30% itu ya penghasilannya sedikit ya mungkin pasti kenanya juga sedikit Kak. Kalau misalkan yang penghasilannya besar mungkin Presentasinya tidak ya. besar. Nah ini nih balik lagi ke prank-prank tadi nih. Ini yang penting nih teman-teman, kalau misalnya kalian syuting di outdoor ya. Kalau misalkan di indoor kayak gini kan enak gitu, maksudnya ada teman-teman. Saya sendiri pun mengakui kalau misalkan bikin vlog atau bikin sinematik dan sebagainya, karena memang beberapa konten juga nggak saya masukin ke YouTube, hanya untuk pribadi juga sama teman-teman buat belajar gitu. Tantangan terberat di outdoor itu adalah mental. Benar. Kak Cinta Bella sendiri mengasah mentalnya seperti apa? Kemarin kan, hey ini pacar aku yang 11. Gila loh, orang lain loh. Bayangin aja loh. Mentalnya, Iya. kata orangnya, ini apaan sih? Tapi cantik juga nggak? Gimana tuh? Sebenarnya aku juga ada rasa malunya sih Kak. Cuma selama itu tidak merugikan orang lain, ya kenapa enggak? Ngasah mentalnya? Seperti Ngasah apa? Iya, mentalnya. ngasah Iya, mentalnya. ngasah mentalnya nih. Hmm, Pertanyaannya nih. iya. Memang sih semua orang itu menurut aku nggak semuanya berani ya. Pasti Betul. ada yang malu-malu. Kalau untuk ngasah mental sih, ya aku mencoba memberanikan diri aja. Ngasah mentalnya ya udah berani aja gitu, nggak usah malu-malu lah, ngapain sih? Ya ngomong-ngomong diminum dulu ya, kayaknya haus nih tadi. Minum aja. Kayak kasihnya nanti disangkanya wah nggak disuruh minum, betul. ngebacot mulu. Kan tadi udah ada promosi es bacot. Ya. Mampir loh kok kapan-kapan. Oh siap dong. Nanti besok saya borong. Bener ya. Iya di sini aja ngomongnya. Terus gimana tuh tadi lanjut? Ya kalau misalkan buat ngasah mental sih, ya gimana ya, susah. Beda sama orang mau, istilahnya orang mau gemuk atau orang mau kurus, pasti harus olahraga dulu. Kalau mentalnya aku bingung. Oh kurus harus olahraga dulu gitu. Oh, saya siap olahraga. Jadi mau gemuk nih. Terus Ya kalau misalkan untuk ngasah mental ya susah juga sih Kak, tergantung balik lagi sama diri kita masing-masing. Kalau untuk mental, kalau misalkan kitanya masih pemalu, kalau nggak diberaniin atau nggak memberanikan diri ya susah juga. Kita mau dukung juga ya agak sulit kalau misalkan intinya mah bergerak dulu ya, memberanikan diri dulu ya, jangan sampai intinya mah harus jadi orang yang malu-maluin. Nah ini proyek kedepannya apa nih?
project ke depan. Mau bikin konten apakah atau ada collab atau apa gitu? Kalau collab mungkin nanti next aku bakal collab sama Badan Kreatif. Ini udah nanti kita yang ke channelnya Sintabella gitu ya. Oke. Apa nih kira-kira kontennya kalau ke channel aku? Konten apa ya enaknya ya? Nanti kalau kasih Tinggal motivasi. tunggu aja ya. Di subscribe dulu teman-teman. Yoi, Sama subscribe. Badan Kreatif biar tahu gitu konten apa lagi. Yo, nanti biar bakal seru-seru ya. Betul. Terus apa lagi selain itu? Ada nggak? Atau usaha mau bikin usaha lagi atau apa? Enggak sih Gitu? Kak, usahanya cukup itu aja. Aku juga Fokusin ya? aku udah bersyukur sih punya usaha kecil-kecilan gitu. Kalau misalkan untuk kedepannya sih aku mau konten apa ya aku random. Random aja apa yang idenya apa, terus apa yang aku mau ya udah aku terapin. Berarti apa yang ada ini gitu ya. Pokoknya teman-teman juga jangan patah semangat dong buat teman-teman yang baru apa namanya? Memulai Nah, ini YouTube-an motivasiin mereka. Buat teman-teman nih, barangkali kalian yang mau terjun ke dunia per-YouTuban atau yang baru mulai nge-YouTube, ayo semangat bikin konten apa aja walaupun itu cuma pakai HP. Kalau misalkan kalian butuh bantuan aku atau Badan Kreatif juga Betul. bisa. DM aja DM. DM aja. Yang penting tetap semangat terus berkarya gitu. Udah itu aja. Oke, terima kasih Kak Sintabella udah datang ke sini. Tos dulu dong kita. Nanti jangan lupa teman-teman dicek YouTube-nya Sintabella dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya. Untuk subscriber Sintabella jangan lupa subscribe channel. Badan Kreatif. Kalau bisa di ini aja dia dioper aja subscribernya biar 1000. Oke, siap. Kalau bisa. Pokoknya teman-teman untuk yang memulai jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, terus tetap berusaha karena karya itu bukan dilihat dari uang tapi dilihat dari hati gitu. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dah. Yoi. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.